pertandingan FC Twente melawan Fenerbahce mendadak mendapatkan banyak sorotan. Hal itu tidak terlepas dari keberadaan Mees Hilgers dan Jayden Oosterwolde yang sama-sama pemain berdarah Indonesia. Tentu saja, tak sedikit pihak yang berasumsi kalau Mees membawa misi ganda di laga kali ini. Selain tentu saja membawa Twente meraih hasil terbaik, ia juga berperan sebagai agen tak tertulis buat membujuk Jayden. Sebab sejauh ini, nama Jayden juga masuk ke dalam list pemain yang sedang diincar oleh PSSI. Terlebih terdapat beberapa momen yang menunjukkan kedekatan antara dua kawan lama tersebut. Sesuatu yang pada akhirnya juga menyita perhatian tersendiri bagi Jose Mourinho, yang mana ia kayaknya mendukung penuh apapun keputusan Jayden perihal timnas mana yang akan ia bela. Sejarah besar tercipta, tak kalah Mees Hilgers resmi menjadi WNI pertama yang tampil di kompetisi Europa League. Mees sendiri menjalani dalam tanda kutip laga perdana sebagai WNI di ajang Eropa saat timnya tanding melawan Fenerbahce. Dan sudah pasti, sorotan pasti tertuju pada pertemuan Mees dengan Jayden, yang bagaimanapun adalah kawan lama saat masih sama-sama di Twente. Kemudian Jayden juga pemain berdarah Indo yang sekarang ini masih terus diupayakan oleh PSSI agar bisa jadi WNI. Nah, dalam laga yang berkesudahan 1-1 tersebut, Twente sejatinya mampu menguasai pertandingan dan mendapatkan cukup banyak peluang. Dilansir dari Fotmob, Twente mampu melepas total 14 shots dengan 9 yang on target serta mendapatkan 3 big chance. Sedangkan tim tamu cuma mampu melepas 6 shots dengan 2 yang on target dan mendapatkan 2 big chance. Di laga ini sendiri, Mees Hilgers kembali tampil bagus seperti biasanya. Meskipun gagal clean sheet, tapi secara umum penampilannya memang oke. Sampai-sampai ini, ada momen yang cukup bikin fans Indonesia ketar-ketir, tak kala ia diselengkat sama Fred dengan cukup keras. Meskipun begitu, Mees tetap mampu bangkit dan tampil sampai akhir. Tercatat di laga ini, Mees mampu melakukan 1 tackle sukses, 2 block, 3 clearance, 3 heading clearance, 1 intercept, 8 defensive action, 3 ball recoveries, dan memenangkan 4 duel. Kemudian dari sisi membantu serangan, tercatat bek 23 tahun tersebut mampu mencatat akurasi passing sebesar 80%. Dan bahkan sempat juga punya 1 peluang buat mencetak gol. Nah, yang sudah pasti menyita perhatian adalah pertemuannya dengan Jayden yang dianggap sebagai misi ganda. Tampak jelas, beragam momen pun tercipta dari keduanya. Mulai dari duel, sampai ada nih yang colek-colek. Sampai pastinya saling senyum satu sama lain. Sehingga banyak yang meyakini kalau Mees memang berharap Jayden bisa segera menyusulnya menjadi WNI dan berjuang sama-sama untuk menembus Piala Dunia dengan nama Indonesia. Sementara itu laga, Jayden sendiri mengaku bahagia bisa kembali bertanding melawan tim lamanya. Meskipun di satu sisi ia juga merasa agak gak enak gitu loh. Dan perihal hubungannya dengan Mees Hilgers, Jayden mengaku ia memang berteman baik dengan sang El Nyengir, sehingga segala yang terjadi di atas lapangan itu adalah hal yang normal. Terlebih banyak juga yang menyebutkan kalau Mees telah berbicara padanya soal Indonesia. Namun Jayden sendiri memilih menyikapi itu semua dengan sediplomatis mungkin. Saya kembali ke rumah lama saya. Kami juga bermain melawan Twente tahun lalu. Itu adalah kenangan yang indah bagi saya. Saya pikir kedua tim sangat bagus. Ini bukan perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, tapi Anda harus bertindak profesional. Ini merupakan perasaan yang baik untuknya juga, ucap Jayden usai laga. Sementara itu, Jose Mourinho mengaku cukup menyesalkan hasil imbang yang terjadi karena bagaimanapun timnya punya beberapa peluang yang bagus.
Kemudian soal kabar Jaden, Mo sekali lagi menegaskan dengan jawaban yang sama. Kalau yang terpenting Jaden bisa bahagia, sehingga performanya di klub juga akan bagus. Poin yang bagus dan positif. Setiap poin yang Anda dapatkan saat jauh dari rumah di Eropa adalah positif. Kami mendapat poin melawan tim bagus yang membuatnya lebih berharga. Setelah gol penyama kedudukan, momentum beralih ke kami. Kami seharusnya bisa menang. Kami melihat terlalu banyak kartu kuning. Lalu kami melakukan perubahan. Skor yang kami terima positif bagi kami. Kami memiliki 4 poin sekarang. Tujuan kami adalah menjauh sejauh mungkin dari tim-tim yang tidak dapat melaju ke babak berikutnya di liga ini. Soal kabar yang ada, saya tekankan semua orang berhak menentukan pilihannya asalkan dia bahagia. Tegas pelatih asal Portugal tersebut. Yap, setelah ini Macy Gars sendiri akan menyusul rekan-rekannya di timnas usai laga melawan Feyenoord 6 Oktober mendatang. Jelas ini akan jadi tantangan besar sekaligus baru bagi Mace, karena pastinya ketahanan fisik diuji di sini. Tapi nggak apa-apa, toh dia pun juga udah mempelajari ini semua. Yang penting, di sini kami berharap kalau nanti pas kumpul TC, semua pemain yang dipanggil Koshin bisa fit dan siap tempur. Sebab sebelum ini, Maarten Paes kabarnya juga sedang cedera pergelangan tangan. Walaupun sudah dikonfirmasi sih, ini hanya cedera ringan, tapi tetap saja mengkhawatirkan. Kemudian Justin Hubner yang sangat disayangkan, nggak bisa ikut karena masih dalam tahap penyembuhan cedera ankle. Tapi terlepas dari apapun, kami yakin kok kalau Indonesia bisa meraih hasil maksimal di 2 laga away melawan Bahrain serta China. Toh secara umum, tim ini masih punya banyak pemain hebat. Jadi percayalah, semuanya akan baik-baik saja, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.